Pertanyaan kedua dari Banak, disunahkan berwudu sebelum tidur, ya, sebagaimana disebut dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Yang menjadi pertanyaan adalah, jika wanita itu haid, apakah juga masih disunahkan baginya untuk berwudu? Ada satu kitab judulnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karangan Imam An-Nawawi. Imam Nawawi mensyarahi kitab yang dikarang oleh Imam Syairozi, namanya kitab Al-Muhadzab. Lalu disyarah oleh Imam Nawawi, diberi nama Al-Majmu'. Nah, meskipun Imam Nawawi tidak khatam mensyarah kitab Al-Muhadzab, beliau keburu wafat, lalu dilanjutkan oleh Imam As-Subki. Imam As-Subki juga tidak khatam mensyarahi Al-Muhadzab, dilanjutkan oleh Imam Al-Muti'i. Di masanya Imam Muti'i itulah kemudian Al-Muhadzab itu khatam. Nah, Buya punya kitabnya, terbitan Maktabah Tauqifiyah, beli di Mesir. Ketika ada ma'arad, ada pameran buku di Mesir. Nah, biasanya jual buku-buku murah. Nah, kita beli. Jumlahnya itu 23 jilid. Jumlah kitabnya itu 23 jilid, terbitan Maktabah Tauqifiyah. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karangan Abu Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i. Nah, di situ ada satu bahasan mengenai apa yang ditanyakan oleh santriwati ini. Disebutkan begini, hadzal ladzi dzakarnahu min annahu la tasihhu taharatu haidin huwa fi taharati li raf'i hadatsin sawa'un kanat wudu'an au ghuslan. Ini yang telah kami sebutkan, bahwasanya tidak sah bersucinya, bertoharohnya wanita yang haid. Nah, kalau haid itu kan pasti wanita. Ya, kada mungkin lelakian haid. Tidak sah dalam hal apa? Fi taharatin li raf'i hadasin. Wanita haid bertoharah untuk raf'ul hadas, baik itu hadas asghar maupun hadas akbar. Sawa'un kanat wudu'an, itu untuk li raf'il hadas asghar, au ghuslan, mandi untuk hadas besar. Wa amma taharatul masnunatu lin nadhafati, adapun bersuci yang disunnahkan, yang tujuannya lin nadhafah, untuk kebersihan, kal ghusli lil ihram, seperti mandi untuk ihram. Kan mandi ketika ihram itu hukumnya sunnah. Nawaitu ghusla qabla al-ihrami sunnatan lillahi ta'ala. Niatku mandi sebelum ihram sunnah karena Allah Ta'ala. Padahal perempuan itu haid. Boleh tidak perempuan haid berihram? Boleh. Yang tidak boleh tawaf. Ya. Ihram, mengambil miqat, misalkan di Bi'ru Ali, disebut Bi'ru Ali sumurnya Imam Ali, karena kata Imam Nawawi dulu di situ Imam Ali pernah nangkap jin. Jadi orang dulu tuh bisa menangkap jin. Nanti kalau antum ada yang bisa nangkap jin, ya misalkan Fakih gitu kan, lalu namanya situ Bi'ru Fakih. Ambil miqat dia, lalu kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke Makkah. Lalu di Makkah misalkan lalu dia bersih haidnya, mandi lagi dia untuk li raf'il hadas akbar, lalu melanjutkan tawaf. Boleh. Sa'i haid lagi. Boleh. Karena sa'i itu tidak disyaratkan harus suci, disunnahkan saja. Jadi ka ghuslil ihram wal wukuf di Arafah, warambil jamrah, melempar jamrah, baik apa yang pertama, ula, wusta, aqabah, maka famasnunatun lil haidi bila khilafin.
Nah, itu disunnahkan bagi wanita haid bila khilafin, tanpa adanya khilaf. Sarraha bidzalika ashabuna, ya, menjelaskan yang sedemikian itu adalah sahabat-sahabat kami, yakni ulama-ulama mazhab Syafi'i. Jadi kata Imam Nawawi, ulama-ulama mazhab Syafi'i menjelaskan hal itu. Wa sarraha bihil musannifu aidan fi awwali babil ihram. Dan musannif, yakni pengarang kitab Muhadzab, ya, Imam Asy-Syairazi juga menjelaskan itu, kata Imam Nawawi, fi awwali babil ihram, pada awal bab ihram. Wa yadullu alaihi qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu taala anha, dan yang menunjukkan itu, yang menjadi dalil atas hal itu adalah hadis dari Bunda Aisyah, ya, Nabi kita mengatakan kepada Bunda Aisyah, hina hadat, ketika Bunda Aisyah itu sedang haid. Kan haji, musim haji. Bunda Aisyah haid. Nah, ini tidak bisa mengambil mikot kala itu. Nangis Bunda Aisyah. Jauh-jauh datang dari Madinah ke Mekah, ternyata tidak bisa berhaji. Nah, kalau sekarang nyaman, ada obat penunda haid. Ya. Apa hukumnya? Boleh selama tidak mudarat. Boleh selama tidak menimbulkan bahaya. Nah, tinggal ditanya ke dokter, apakah kalau minum ini bagi saya bahaya atau tidak. Tapi hukum asalnya boleh. Nah, ketika itu Nabi kita mengatakan kepada Bunda Aisyah, isna'i ma yasna'ul hajju ghaira alla tatufi. Lakukan oleh isna'i, karena ini perempuan, isna'i ma yasna'ul hajju, apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji. Artinya semua boleh dari rukun-rukun haji itu. Ghaira alla tatufi, kecuali satu yang enggak boleh bagimu, yakni engkau jangan tawaf. Jadi yang lain boleh, kecuali satu, dikecualikan Nabi. Ini hadis sahih rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, termasuk berarti isna'i, lakukan ma yasna'ul hajj, itu adalah berarti berwudu. Diambil makna umumnya oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i, itu maksudnya bukan hanya miqat, bukan hanya sa'i, tapi juga adalah berwudu. Maka berwudu untuk keperluan ihram, untuk termasuk keperluan sebelum tidur, ya qablan naum, itu hukumnya diperbolehkan. Ya, jadi antunna yang sedang haid malam mau tidur disunnahkan, dianjurkan tetap berwudu, tapi niatnya bukan liraf'il hadas. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, gitu saja misalkan, umum saja, nawaitul wudu'a sunnatan lillahi ta'ala, bukan nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Karena kalaupun diniatkan liraf'il hadasil asghar la yasihhu, wudunya itu tidak sah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab.